Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kali ini kita akan belajar tentang makanan ya. Belajar tentang makanan yang tentunya hal itu perlu kita ketahui, mengingat makan itu merupakan kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer kita, kebutuhan utama lah untuk kita, agar kita tetap dalam kondisi sehat tentunya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, mendapat berkah dari Allah SWT. Mari kita berdoa bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, coba saya berikan pertanyaan dulu untuk pemanasan ya, terkait tentang makanan yang halal. Kira-kira apa saja dari kategori, dari jenis binatang yang boleh kita makan? Apa kira-kira? Ya betul, sapi. Tentunya sapi itu agar bisa dimakan harus kita sembelih dengan syarat mengikuti syariat ya, cara penyembelihannya dengan menyebutkan nama Allah, misal menyebutkan bismillah, lafaz bismillahirrahmanirrahim, terus kita sembelih. Itu salah satu contoh makanan halal bagi kita untuk dimakan. Saya membuat video ini, guru membuat video ini tentunya yang pertama untuk lebih mudah ya untuk penyampaiannya. Terus selain itu juga agar terlihat menarik untuk kalian. Kalian bisa melihat dan bisa mengulang kembali video yang telah diberikan, video tentang media pembelajaran ini. Terus tentunya dengan video ini guru berharap video ini membuat kalian senang untuk terus belajar, untuk tetap semangat belajar, mencari ilmu bekal masa depan kalian. Selanjutnya tentunya KD yang akan kita bahas saat ini adalah menganalisis ya ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Itu yang akan kita bahas. Namun hal ini akan dimulai dengan beberapa pengertian, dengan pengertian halal dulu ya. Halal dulu yang akan kita bahas. Dalil tentang makanan dan minuman halal itu diambil dari dalil nakli Al-Quran yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya dan makanlah makanan
yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan rezekinya padamu. Bertakwalah pada Allah yang kamu beriman padanya. Ini dalil yang diambil terkait tentang makanan dan minuman yang boleh kita makan. Seperti itu. Tentunya makanan dan minuman yang boleh kita makan harus terdiri dari makanan yang baik ya, yang sehat bagi kita, yang tidak beracun tentunya. Misal buah-buahan itu boleh kita makan, buah-buahan mangga, apel, atau minuman jus buah itu boleh kita makan pula. Terus maksud dari makanan halal itu apa sih? Makanan halal itu apa sih? Makanan halal itu dilihat dari bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut. Walaupun makanan tersebut itu halal, namun cara kita mendapatkannya itu salah, itu bisa masuk pada makanan haram. Misal, contohnya ada ayam nih ya, milik tetangga. Kita ambil tuh, kita colong, diam-diam kita colong, terus kita sembelih dengan syariat Islam, tapi dapat mencuri itu ya. Nah, makan ayam yang seperti itu dapat mencuri, itu dikatakan haram walaupun ayamnya sembelihannya halal. Seperti itu. Berarti di sini yang dikatakan makanan halal dilihat dari bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut, walaupun makanan tersebut itu halal menurut syariat. Terus bukan cuma itu, harus thayyibah. Apa thayyibah? Makanan tersebut itu terbuat dari sesuatu yang baik, yang bergizi tentunya. Ya. Jadi tidak hanya makanan saja yang boleh dimakan, namun kita harus mengetahui makanan itu baik atau tidak untuk dimakan oleh kita, seperti itu. Misal seperti halnya bangkai ya, bangkai yang mana bangkai itu matinya tidak melalui sembelihan syariat Islam, itu akan menjadi bangkai. Terus selain itu juga harus mubarokan. Apa mubarokan? Ayo, berkah ya. Mubarokan itu berkah makanannya, sehingga kita benar-benar memakan sesuatu yang baik dan juga berkah, diberkahi oleh Allah, seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya jenis makanan halal. Ya, jenis makanan halal ini ada hewan ya. Ada jenis hewan, misal sapi, ayam, kambing. Itu yang jenis hewan ya, yang hidup di darat. Sebenarnya jenis hewan ini ada dua ya, ada dua jenisnya. Ada yang hidup di darat, ada tiga ya. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, dan ada yang hidup di antara laut dan darat, seperti itu. Misal yang hidup di darat itu ayam yang halal kita makan, kambing, burung, dan macam-macamnya. Banyak juga yang hidup di darat namun tidak dihalalkan, seperti itu. Misal yang hidup di darat tidak halal kita makan, yang bertaring, yang buas. Terus yang hidup di laut, misal ikan ya. Setiap ikan itu, setiap yang hidup di laut itu boleh kita makan. Misal seperti halnya ikan bandeng ya, itu enak kita makan.
ikan apalagi gurame itu malah enak ya kita makan seperti itu. Kalau yang hidup di dua darat tidak boleh kita makan, misal seperti kodok ya. Kodok itu bisa hidup di darat, bisa hidup di laut seperti itu tidak boleh kita makan. Terus jenis makanan halal selain itu yang kedua adalah nabati, yang berbentuk tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran ya, buah-buahan itu juga boleh dimakan, anggur, apel, jeruk, sayur-sayur misal wortel, kol dan macam-macam ya, sebuah ya, enak itu. Terus yang ketiga adalah hasil bumi, misal seperti halnya garam ya, terus apa lagi ya, dan lain-lain ya makanan halal selain garam apa ya kira-kira, hasil bumi ya seperti itu ya. Boleh kita makan itu jenis 3 jenis makanan halal yang boleh kita memakannya. Terus selanjutnya makanan yang halal dari usaha yang diperoleh. Yang pertama adalah dari hasil usaha ya, seperti halnya buruh, petani, pegawai itu halal kita makan. Ongkos sopir itu juga halal ya, bisa di hasil dari sopir itu kita beli sesuatu yang halal tentunya ya, itu boleh kita gunakan untuk kita dikonsumsi ya. Terus selanjutnya adalah halal makanan itu dari pengemis ya, juga halal itu. Tetapi hal itu tidak bagus ya, itu dibenci oleh Allah. Itu tidak bagus. Makanan yang dihasilkan dari meminta-minta ya, itu tidak bagus. Dan terus makanan halal yang dihasilkan atau diperoleh dari sedekah, zakat, infak, atau hadiah, tasakuran dan lain-lain ya. Acara nikahan dan macam-macam itu juga halal kita konsumsi kalau berupa makanan. Kalau berupa uangnya boleh kita beli sesuatu yang bisa dimakan oleh kita, itu juga halal. Terus yang keempat adalah makanan yang didapat dari rampasan perang. Itu zaman sekarang mungkin masih sulit ya karena peperangan masih belum musim sekarang ya. Jadi dulu itu ada istilahnya peperangan, misal harta ghanimah, itu harta yang dihasilkan dari setelah kita berperang, itu hartanya menjadi harta rampasan, itu juga halal kita gunakan seperti itu. Terus selanjutnya minuman yang dihalalkan ya oleh Allah. Pada dasarnya setiap minuman itu apa saja itu dihalalkan, kecuali ada memang nas yang mengatakan bahwasanya minuman tersebut itu haram. Seperti itu, misal khamar ya, khamar itu pada dasarnya sebelum ada nas yang mengatakan bahwasanya khamar itu haram, itu halal dikonsumsi. Namun sudah ada nas yang mengatakan bahwasanya khamar itu haram kita konsumsi. Oleh karena itu khamar tidak boleh kita konsumsi. Jenis apa saja minuman-minuman yang boleh kita minum? Misal minumnya yang dihasilkan dari hewani, susu sapi, madu, minyak samin atau minyak zaitun, itu juga boleh kita konsumsi karena itu halal seperti itu. Dan juga minuman yang dihasilkan dari tumbuhan, misal jus ya, jus wortel, jus apel, jus jeruk, dan jus-jus yang lain, jus anggur, itu boleh kita konsumsi. Itu terbuat dari minuman yang dihasilkan dari buah-buahan atau tumbuhan. Itu juga bergizi ya, nutrisinya banyak seperti itu. Makanya setiap hari ketika mau makan, kalau bisa kita minum jus, itu termasuk dari 4 sehat 5
5 sempurna seperti itu agar badan kita tetap sehat. Kita menjaga kesehatan tentunya ya anak-anak. Terus selain itu, manfaat makanan dan minuman yang halal dan thayyiban atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita. Itu manfaatnya itu banyak. Selain memang setiap yang halal itu mengandung hikmah, mengandung manfaat bagi kita, tapi di balik itu makanan halal itu bergizi ya, baik bagi jasmani kita tentunya juga bagi rohani kita. Misal bagi jasmani kita, ketika kita memakan buah, badan kita jadi sehat. Ketika kita makan nasi, kita punya energi untuk beraktivitas seperti itu ya. Terus minuman juga seperti itu. Ketika kita minum, kita menjadi bugar seperti itu. Jadi setiap apa yang kita konsumsi secara jasmani, kita akan ada pengaruh bagi tubuh kita. Terus manfaat bagi rohani kita, misal ketika kita memakan sesuatu yang dilarang, itu akan berakibat pada jiwa kita tentunya. Misal ketika kita memakan makanan yang didapat dari hasil curian, kita akan mental kita, jiwa kita akan terganggu. Ketika kita beribadah juga akan tidak diterima ibadah kita seperti itu. Makanya untuk makanan dan minuman itu sebisa mungkin mencari makanan dan minuman yang halalan, thayyiban dan mubarakan, sehingga tubuh kita, jiwa kita menjadi sehat walafiat. Pikiran kita juga jernih ketika berpikir. Ketika kita mencari ilmu juga kita mudah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Anak-anak, hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa guru sampaikan. Semoga materi minuman dan makanan halal ini bisa dipraktekkan di rumah kalian masing-masing. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang tidak bergizi atau sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita, bagi pikiran kita, dan jauhi hal-hal yang menimbulkan pikiran kita itu terganggu, akal kita itu tidak sehat seperti itu. Makanan dan minuman halal itu tentunya sudah dijamin kebaikannya, dijamin bergizinya seperti itu. Apalagi itu sudah ada label halalnya ya. Sudah ada label halalnya, itu juga diperlukan. Karena sekarang hari ini itu semua makanan itu harus kita saring kembali. Kita harus saring kembali sehingga kita benar-benar memakan sesuatu yang baik untuk kita, sesuatu yang memang dihalalkan menurut agama Islam seperti itu ya. Apabila ada hilaf, ada kesalahan, ada kekurangan dari apa yang Bapak sampaikan, mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kalian semua. Barokah ilmunya, manfaat juga untuk diamalkan di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.